Kita rindu tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Amin. Lebih diberkati dari tahun lalu. Lebih sehat dari tahun lalu. Lebih kaya dari tahun lalu. Kok malu? Gak usah malu. Sebab berkat Tuhan itu berlimpah ya. Boleh saja lebih kaya ya. Yang penting jangan lebih buruk, jangan lebih jahat. Betul? Kita ingin maju. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan adanya pengalaman pahit kita alami. Tapi jangan putus asa. Ya. Pavarotti, sudah tahu Pavarotti? Penyanyi tenor yang terkenal di dunia, salah satu yang paling top. Waktu pertama belajar nyanyi, latihan guru, fals, susah sekali, fals. Lalu gurunya bilang, kamu tidak ada harapan. Kamu pulang saja, aku gak bisa mengajar kamu. Pavarotti putus asa enggak? Enggak. Ya. Tawar hati enggak? Enggak. Dia bilang sama gurunya, kamu lihat suatu hari nanti, aku jadi penyanyi dunia. Dan dia sungguh-sungguh berhasil. Saya gak tahu saudara alami apa di muka bumi ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu. Ya. Tadi Anton kasih bilang ajar anaknya menyetir. Kamu kasih tahu nggak? Lihat spion kiri kanan depan itu spionnya kecil. Kenapa mobil itu spion itu kecil? Kenapa kaca spion kecil tapi kaca depan besar? Kenapa? Sebab yang 3 kecil itu lihat belakang. Jadi jangan pakai mata besar lihat belakang, mengerti? Dan depan harus luas. Di depan ada harapan. Di depan ada berkat yang lebih besar. Di depan ada anugerah yang lebih besar. Itu sebabnya Paulus mengatakan apa? Aku lupakan yang di belakang. Tapi jangan lupa kaca spion maksudnya. Tetap bersyukur untuk yang di belakang. Tapi jangan fokus sama itu. Fokus sama yang di depan. Itu penting. Itu yang terjadi pada Daniel dan kawan-kawan. Ya. Dalam kitab Perjanjian Lama. Pada zaman Daniel dia menderita. Kawan-kawannya menderita. Orang Israel menderita. Sebab apa? Sebab rajanya jahat dan mereka harus ditawan ke Babylon. Tapi Daniel dan kawan-kawan tidak putus asa. Kalau nanti selesaikan itu kita akan lihat Daniel sukses dan kawan-kawannya. Lebih hebat, lebih jaya, lebih makmur, lebih memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kitab Daniel dalam Perjanjian Lama disebut dengan kitab apokaliptik. Bahasa aslinya itu adalah apokalipsis, bahasa Yunani. Apokalipsis artinya tertutup atau rahasia. Seperti zaman dulu ada meja makan itu mama suka tutup dengan tudung saji. Ngerti? Itu apokaliptik. Masih rahasia. Itu kitab Daniel. Sebab kitab Daniel adalah salah satu kitab Perjanjian Lama yang disebut kitab tentang akhir zaman. Tapi gak semuanya bicara soal akhir zaman. Sebab pasal 1 sampai pasal 6 itu berbicara kejadian-kejadian pada zaman Daniel. Kemudian 7 sampai 12 itu berbicara tentang akhir zaman. Itu sebabnya disebut apokaliptik. Nah, ditulis oleh siapa? Oleh Daniel. Seorang anak muda bangsawan dari Israel yang ditawan ke Babylon atau Babel dengan kawan-kawannya. Dan dia diangkat menjadi salah satu negarawan di bawah Raja Nebukadnezar. Itu terjadi pada abad 6 BC, before Christ. Nah, bahasa yang dipakai dalam kitab Daniel ada 4 bahasa. Ada bahasa Aram, itu pasal 2 sampai pasal 8. Ya, sampai pasal 7. Kemudian ada bahasa Ibrani. Kemudian ada beberapa kata dalam bahasa Persia. Ya. Hari ini Iran tuh, ya, dan Yunani. Saya harap saudara panjang umur tahun ini. Amin. Kita selesaikan kitab Daniel. Dan hari ini kita akan belajar 7 ayat saja dari pasal pertama dengan tema pembuangan ke Babylon. Mari kita baca kitab Daniel. Pasal 1 ayat yang
pertama sampai ke-7. Ya, kita nikmati firman Tuhan dengan manis, dengan indah, dengan tenang. Seperti mengunyah makanan. 1, 2, 3. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang bisa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Azaria dinamanya Abednego. Ada gak anak saudara nama seperti itu? Nah, menurut catatan sejarah Babylon atau Babel, disebut Babylonian Chronicles, kitab sejarah catatan dari Babel. Pada bulan Mei tahun 605 BC, Nebukadnezar menaklukkan Mesir. Waktu itu Mesir, rajanya adalah Firaun Neko. Jadi dalam peperangan di Karkemis, Nebukadnezar menang. Setelah menaklukkan Mesir, Nebukadnezar yang jago perang itu bawa pasukannya turun ke selatan. Ke selatan kemana? Ke Israel, Yehuda. Ya, atau disebut Palestina juga, zaman itu sama. Palestina, Israel, Yehuda. Nah, di situ ada Yoyakim. Itu juga ditaklukkan. Sebab waktu itu Yoyakim menjadi raja boneka Firaun. Jadi Yoyakim itu jahat di mata Tuhan, menolak firman Tuhan, dia takluk sama Mesir. Jadi karena menaklukkan Mesir, maka Yehuda juga ditaklukkan. Nah, kita sudah baca tadi, setelah ditaklukkan, kemudian Nebukadnezar membawa perkakas-perkakas Tuhan ke negerinya. Penaklukan Nebukadnezar atas Yoyakim mengakibatkan pembuangan atau penawanan dari bangsa Israel. Sebagian, nggak semua ditawan, ya, ke negaranya Babel atau Babylon. Nah, itu terjadi 4 gelombang. Gelombang pertama tahun 605 BC itu golongan Daniel dan kawan-kawan. Itu dibawa ke sana. Gelombang kedua 597 BC itu raja sesudahnya Yoyakin. Juga ditawan. Waktu itu 10.000 orang dibawa ke Babylon. 7.000 orang itu adalah orang yang gagah perkasa. 1.000 orang pandai besi dan pahlawan dan bangsawan-bangsawan. Gelombang ketiga tahun 586 BC. Waktu itu Nebukadnezar meruntuhkan Yerusalem. Jadi kota Yerusalem dihancurkan. Dan ada ribuan orang yang ditawan. Gelombang keempat terakhir 581 BC ada 745 orang Yahudi yang ditawan.
Nah itu semua ada catatannya di dalam Alkitab. Golongan pertama Daniel dan kawan-kawan itu dibawa. Termasuk perkakas di bait suci Tuhan. Dibawa ke tanah Sinear. Nah tanah Sinear itu di mana? Tanah Sinear itu adalah selatan Mesopotamia. Itu adalah tempat asli di mana pertama kali Menara Babel dibangun. Di situ menjadi pusat penyembahan dewa Marduk, yaitu dewa orang Babel. Nah perkakas-perkakas dari rumah Tuhan dari bait suci itu dibawa ke situ di rumah dewanya. Sebab mereka percaya kalau sebuah negara menang perang, bukan saja rajanya menang perang, rakyatnya menang perang, tapi dewanya juga menang. Ya, jadi dianggaplah bahwa Tuhannya orang Israel kalah, semua barang-barang kudus dibawa ke rumah dewa. Tunduk kepada si dewa Marduk. Itu yang terjadi pada pembuangan. Nah, Alkitab memberikan kepada kita, Tuhan memberitahu kepada kita bahwa hukum rohani dari Tuhan itu gak berubah. Barang siapa yang menolak Tuhan, barang siapa yang melawan Tuhan, barang siapa yang berbuat jahat, dia pasti akan menerima hukuman. Dan Yoyakim waktu itu menanggung akibatnya bersama seluruh orang Israel. Bahkan Tuhan tidak segan-segan. Dia izinkan perkakas bait suci dibawa ke rumah dewa Marduk. Tuhan tidak segan-segan mengizinkan orang-orang gagah perkasa, seluruh Israel, takluk dan orang-orang penting dibawa juga ke Babylon. Artinya apa? Artinya pribadi Tuhan, firman Tuhan itu jauh lebih penting dari alat. Perkakas hanya alat, barang-barang saja. Lebih penting dari manusia, alat-alat di dunia ini terbatas. Manusia di dunia terbatas. Kalau kamu sungguh-sungguh melawan Tuhan, ingat semua alatmu, bahkan manusiamu bisa diambil dan bisa terbuang dan dibuang oleh Tuhan. Sebab kamu tidak meninggikan pribadi Tuhan dan firman-Nya. Itu prinsip rohani yang tidak berubah. Nah, izinkan saya tanya saudara hari ini, ketika kamu mengalami kesusahan, ketika kamu mengalami penderitaan, ketika kamu mengalami seperti terbuang dari hadapan Tuhan, itu sebabnya apa? Apakah seperti Yoyakim? Jangan, saudara. Apakah waktu itu kamu melakukan dosa dan kesalahan? Apakah waktu itu kamu sedang melarikan diri dari Tuhan? Apakah waktu itu kamu seperti boneka dunia ini? Atau boneka dari iblis? Atau saudara melakukan apa? Saya tidak tahu. Tetapi contoh dari Yoyakim adalah contoh yang jelek, yang buruk, jangan ditiru. Sebab hukuman Tuhan, hajaran Tuhan akan datang kepada saudara. Saya baca cerita, ya, ada seorang pendeta yang sharing cerita di pedesaan di Austria. Saya nggak tahu saudara pernah pergi ke pegunungan Alpen nggak di Austria. Nah itu pegunungan yang sangat indah. Di atas puncak pegunungan Alpen itu saudara seperti hutan lindung, hutan yang dipelihara. Itu ada sebuah kolam yang sangat besar, danau yang sangat besar dan indah. Seluruh kota di bagian dari timur, ya, lembah timur pegunungan Alpen itu ada sebuah desa. Seluruh desa Austria itu mendapat sumber air dari pegunungan itu. Nah di atas pegunungan itu ada seorang tua yang dibayar oleh Kaunsel kota untuk menjaga aliran air. Dibayar khusus. Bersihin daun, bersihin ranting, ya, bersihin kotoran. Supaya seluruh desa mendapat aliran air yang bersih.
Nah, desa itu jadi terkenal. Ya, sebab di bawah itu indah sekali di desa. Restoran-restoran bisa melihat view air yang jernih, yang indah. Ya, di bawah itu juga ada, desa itu ada kolam, ada danau di mana ada angsa. Ya, bermain, ya, binatang bagus sekali. Ya. Banyak turis-turis datang mengunjungi, restoran maju, desa itu sehat. Bertahun-tahun makin ramai, makin terkenal. Nah, suatu kali setelah bertahun-tahun bersidanglah ya konsel kota. Jadi majelis kota. Ya. Setelah bendahara lihat pengeluaran, dia bilang ini pengeluaran apa ini? Ya, biaya cukup besar membayar gaji satu orang yang kita gak pernah kenal. Yaitu si bapak tua di gunung sana. Saudara pernah ketemu gak? Gak pernah. Pernah lihat dia gak? Gak pernah. Itu pengeluarannya banyak loh, ini tiap bulan loh kita bayar. Kita bayar orang kita gak tahu kerjanya. Udah putusin, gak usah ini. Jadi keputusannya di stop. Gak hayat lagi si orang tua itu. Minggu pertama oke, minggu kedua oke, minggu ketiga oke, ya. Setelah 1 bulan, datanglah musim rontok. Kalau sudah musim rontok gimana? Daun-daun mulai datang. Ya. Kotoran sudah mulai ada. Gak lama kemudian penduduk mulai lihat, loh kok air kita mulai sedikit kuning ya? Gak lama kemudian, loh kok udah mulai kotor ya, agak hitam-hitam. Loh tadinya kita punya perusahaan ada apa? Kincir angin berputar baik kok makin pelan ya. Lama-lama loh angsa-angsa juga pergi. Turis-turis juga gak ada. Barulah kemudian majelis kota rapat lagi. Mereka malu. Ya, aduh kita kesalahan ini. Ya, siapa yang dulu ya memutuskan si bapak tua gak kerja. Ayo hayat dia balik lagi. Ya, minta maaf. Kemudian dihayat lagi, digaji lagi bapak itu. Dia kerja dengan diam, dengan tenang, dengan rajin. 1-2 minggu air mulai lancar, 1 bulan kemudian mulai bersih. Ya. Dan lama-lama kembali lagi seperti dulu. Saudara, ini ilustrasi yang sangat baik. Untuk saudara pikirkan dan kita pikirkan bersama. Adakah dalam hidupmu ya, sampah-sampah seperti itu, kotoran seperti itu? Kalau saudara mulai kompromi sama dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum bisa dilepas, yang saudara bawa, ya, kepahitan yang saudara simpan bertahun-tahun, sakit hati yang membuat saudara terus terluka dan ingin balas dendam. Dan berbagai macam hal dalam jiwamu, dalam hatimu. Sehingga aliran berkat Tuhan itu mulai tersumbat. Mulai terhalang. Ya. Hari ini saudara, tanggalkan itu, bersihkan itu. Jangan meniru Yoyakim. Hukum rohani tetap berlaku. Barang siapa yang sungguh-sungguh memegang firman Tuhan. Memegang pribadi Tuhan yang jauh lebih besar dari benda dan harta dan manusia. Dia pasti akan diberkati. Tapi barang siapa yang melawan Tuhan dan mulai bermain-main dengan kotoran dunia, kotoran dan godaan iblis. Saudara akan menderita, akan susah dan seperti terbuang. Selanjutnya, ayat 3-5 ya. Ini bukan Nebukadnezar kasih tahu kepada kepala istana yang bernama Aspenas. Ya. Dia bilang, itu anak-anak muda dari Israel yang bangsawan, yang pinter, ya, yang berhikmat, yang gagah, yang cakep. Ya. Tolong dididik. Ya. Dididik mereka berapa tahun? 3 tahun, seperti kuliah di universitas, saudara. 3 tahun ya, dapat bachelor. Nah di situ dikatakan diajarin, mereka diajar bahasa Kasdim, ya, tulisan Kasdim. Nah istilah di sini, ya, bahasa Ibraninya seper. Seper itu
terjemahan asli tulisan, seper. Tapi seper itu artinya yang lebih luas adalah pendidikan. Jadi Daniel dan kawan-kawan itu bukan hanya diajar menulis bahasa Kasdim, tapi diajarin pendidikan Kasdim. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu sains, ilmu kesusastraan, ya, obat-obatan. Semua ilmu-ilmu yang penting di Babylon. Jadi mereka dalam pembuangan itu dapat sekolah. Tujuannya supaya nanti bisa bekerja dengan Raja Nebukadnezar. Nah, Aspenas kemudian memilih 4 orang. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Itu ayat 6. Nah, saudara perhatikan itu nama mereka. Daniel berakhir dengan L. Misael akhirannya L. Kalau L berarti apa? Elohim. Jadi ada hubungannya dengan iman mereka kepada Allah pencipta alam semesta, Elohim. Lalu saudara melihat Hananya ada ya, dan Azaria ada ya. Akhiran ya berarti Yahweh. Itu adalah ciri khas iman mereka dan nama mereka. Ya. Nah, Aspenas kemudian mengubah nama mereka. Si Daniel dikasih nama apa? Beltsasar. Nah, Beltsasar itu ada hubungan dengan dewa orang Babel, yaitu istrinya si Marduk itu loh, dewa Marduk itu namanya Belet. Nah itu Belt, itu nama istri dewa Marduk. Lalu Abednego itu artinya adalah hambanya Nebo atau hambanya Nebu. Itu juga adalah dewa orang Babel. Sadrak dan Mesak itu berakhiran ak. Nah, Ak itu adalah dewa bulan orang Babel. Akku. Ya, Akku. Jadi seperti aku. Tapi ini aku pakai aku. Ya, kalau saudara ngomong selalu aku. Lama-lama jadi dewa bulan. Orang Chinese ada dewi bulan. Saudara tahu Chinese? Orang Chinese dulu yang masih sembahyang bulan. Khususnya bulan 8,5. Ya. Ya, itu sembahyang bulan lagi purnama. Itu di sana ada dewi di bulan, namanya Chango. Jadi kalau bulan purnama saudara lihat lama-lama itu ada seorang wanita cantik sedang mengapak pohon. Nah itu namanya Chango. Dulu teman kelas saya namanya Chango. Itu dewi bulan, bukan dewa bulan. Tapi bagi mereka dewa bulan yaitu aku. Bagi Chinese itu dewi bukan dewa, namanya Chango. Makanya kalau pacaran itu biasanya memuji pacarnya itu, kamu seperti bulan, cakep seperti bulan, indah seperti bulan purnama. Sampai kemudian Armstrong dan kawan-kawan nginjakkan kaki di bulan, baru dia lihat, hah, bulan itu ternyata jelek, permukaannya berkerut-kerut. Jadi hari ini pacaran sudah gak pakai pujian bulan. Wajahmu seperti bulan purnama. Menghina lu ya. Lu bilang wajah gua berkerut-kerut ya. Itu yang terjadi. Nah kenapa si Aspenas mau mengganti nama Daniel dan kawan-kawan? Sebab dia pikir dengan mengganti nama, maka itu mengganti identitas. Supaya Daniel dan kawan-kawan jangan jadi orang Israel lagi. Tapi jadi orang Babel. Dan bisa menyembah dewa Babel, tinggalkan Tuhannya. Pikirnya si Aspenas. Jadi perubahan nama bisa merubah apa? Identitas dan karakter. Bahkan melupakan ya akarnya. Itu yang terjadi pada zamannya Soeharto di Indonesia, betul nggak? Dulu waktu ya, ada konflik dengan Chinese itu komunis. Semua ganti nama. Ya, orang Chinese yang namanya ada 3 itu last name ya. Fong Tianhock, Fang Tianfu dijadi Eddie Fences. Daniel tetap memakai namanya Daniel. Waktu dia menghadap raja, waktu dalam kesehari-hariannya dia kenalkan dirinya Daniel.
Dalam tulisannya dia kenalkan dirinya Daniel. Orang Jawa itu unik. Ya. Suka kasih nama anaknya. Ya, nama orang Jawa itu menurut research, nama-nama orang Jawa itu selalu dihubungkan dengan pengharapan orang tua. Supaya nanti anaknya jadi seperti nama yang dia kasih. Itu harapannya, misalnya kalau dia mau anaknya jadi ahli bunga, tukang bunga, dikasih nama Rosman. Kalau anaknya nanti kaya raya, Sugiman. Sugi, ya kan? Kalau mau anaknya jadi ahli montir mobil, Karman. Anaknya jadi ahli main golf, Parman. Dia mau anaknya jadi wartawan atau ahli korespondensi, Suratman. Kalau dia mau anaknya gagah perkasa, Suparman. Anaknya jadi penjual minuman yang bisnisnya laku, Jusman. Supaya anaknya pandai berdagang, Salman. Jadi atlet pelari, Raniman. Jadi pelukis, Saniman. Ahli bakery yang bikin roti, Paiman. Jadi ada hubungannya. Saya nggak tahu hari ini nama saudara ada hubungannya nggak? Sebenarnya penggantian nama atau pemberian nama tidak ada hubungannya dengan iman dan karakter dan kesuksesan. Nggak ada. Jadi hari ini saudara, kalau namamu gak ada berhubungan dengan kesuksesan, keberhasilan, namamu kurang top, kurang hebat, kurang terkenal dibanding nama teman-teman lain, gak usah kecewa. Gak usah minder, gak usah salahin orang tua. Orang tua saya dulu kasih salah nama, ya kasih nama Selamat, tapi gue tabrakan terus, gak selamat. Gak ada hubungannya saudara, ya. Kasih nama Untung, aduh bisnis rugi melulu. Lalu ganti nama, ada orang gitu kan, tahayul. Ke kelenteng, ganti nama. Gak ada hubungannya saudara. Jangan kecewa, jangan minder, ya. Jangan merasa putus asa, jangan merasa kecil hati dan tawar hati kalau namamu gak hebat. Namamu gak kamu sukai, itu gak ada hubungannya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh punya karakter yang baik sesuai firman Tuhan, punya iman di dalam Tuhan Yesus, itu kunci suksesnya dan berhasilnya. Itu yang terjadi pada Daniel dan kawan-kawan. Mereka akhirnya nanti menjadi berkat besar untuk Babel. Nah izinkan saya tanya saudara, kalau kamu berada dalam situasi asing seperti Daniel dan kawan-kawan. Di negara asing, ya, sebenarnya kita yang di sini di negara asing bukan? Tapi banyak orang Indonesia ke Amerika bukan terbuang. Tapi apa? Membuang diri. Berimigrasi, pindah ke sini ya kan? Dengan harapan itu tadi. Ketika kamu berada dalam situasi asing, situasi seperti terbuang, atau punya situasi yang berbeda, ya, pindah lokasi, pindah pekerjaan, ya, pindah sekolah, ganti apalagi, ganti profesi, yang sekolah ganti subjek, ganti major, ya, dan berbagai macam hal bisa terjadi dalam dunia ini sering berganti-ganti. Apa yang menjadi reaksi saudara? Stres gak? Pusing gak? Ya, susah gak? Kecewa gak? Pengen give up gak? Pengen mundur gak? Pengen stop gak? Jangan saudara, jangan. Bertahan. Bertahan walaupun Daniel dan kawan-kawan ada di pembuangan. Pada orang asing. Namanya pun harus diganti dan berbagai macam ketidaknyamanan. Tapi iman dan karakter mereka kuat di dalam Tuhan. Itu yang harus saudara pegang. Maka saudara akan berhasil di mata Tuhan dan di mata manusia. Amin. Kita doa. Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ajar kami Tuhan pagi ini tidak mengulangi kesalahan Yoyakim yang mengakibatkan
kehancuran negara Israel, kehancuran Yerusalem, dan membuat seluruh bangsa menderita dan susah. Tapi di balik itu Tuhan, kalau Engkau izinkan adanya hal-hal yang tidak baik, pengalaman pahit, bahkan merasa terbuang di negeri asing, ajar kami seperti Daniel dan kawan-kawan bertahan dalam iman, bertahan dalam karakter. Dan kami akan berhasil dan sukses di mata Tuhan, di mata manusia. Berkati setiap telinga dan setiap hati, setiap jiwa, setiap pikiran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.